Pembalasan anak laki-lakiku. Part 58. Of Ali. Tangisan Yuda. Yuda, cukup. Yuda, hentikan. Kamu bisa membunuhnya? Teriak Tante Maya berusaha mencegah Yuda yang sedang memukul ayah. Yuda sangat membenci ayah dan ibunya sendiri. Dia memukuli ayah tanpa ampun, namun karena kondisi ayah yang sedang sakit membuatnya tidak bisa membalas pukulan Yuda. Dia terlihat hanya pasrah dengan apapun yang dilakukan oleh Yuda padanya. Sungguh berbeda ketika dia memperlakukan kami dulu. Aku masih sangat ingat bagaimana ibu bercerita tentang ayah yang waktu itu mengambil Mia. Malam itu ayah memukuli Lukman dengan sangat brutal. Seolah dia dan Lukman tidak terikat hubungan darah. Ayah membuat wajah Lukman babak belur dan lebam. Lukman juga tidak bisa bersekolah selama 1 minggu. Karena malu bekas pukulan ayah masih berbekas pada wajahnya. Ayah memang pantas mendapatkan semua ini. Mungkin ini juga belum sebanding dengan semua perbuatannya pada kami dulu. Bagaimana dia menamparkan ibu ketika dulu pertama kali dia datang ke rumah setelah menikah dengan Tante Maya. Semua bayangan masa lalu kini bagaikan menari-nari di pelupuk mata. Laki-laki yang selama ini aku panggil ayah ternyata adalah orang yang berhasil membuat hidupku hancur. Bahkan gara-gara dia aku tidak bisa berkumpul dengan ayah kandungku sendiri. Ibu menjadi menderita dari dahulu sampai sekarang. Hanya karena laki-laki ini. Jadi menurutku dia sangatlah pantas mendapatkan semua perlakuan ini dari Yuda. Yuda, cukup. Kamu menyakiti ayah? Teriak Tante Maya lagi sambil menarik-narik tangan Yuda yang masih saja memukuli ayah. Lepas, teriak Yuda sambil mendorong tubuh Tante Maya hingga terjerembab ke lantai. Aku yakin Yuda tidak sengaja, namun kilatan kemarahan masih terpancar jelas di matanya yang mulai memerah. Yuda tidak memperdulikan ibunya yang masih meringis kesakitan di lantai. Yuda menarik kerah baju ayah dan menariknya keras hingga ayah kembali terduduk di lantai. Wajah ayah kini penuh lebam, sama persis dengan wajah Lukman waktu itu. Ternyata aku tidak perlu membalasnya dengan tangan ini. Karena pembalasan yang setimpal itu adalah karma yang terus mengejar. Yuda masih memegang kerah baju ayah, kemudian menarik dan mendorongnya tepat berada di depanku. Lihat, dia salah satu anak yang kamu tinggalkan demi harta kan? Lihat, teriak Yuda dengan nafas memburu. Aku mundur beberapa langkah ketika ayah menoleh ke arahku. Tidak ada sedikit pun rasa iba, karena yang terlihat sekarang bukanlah wajah ayah. Melainkan wajah Lukman yang menangis sepanjang waktu karena dipukuli oleh ayah. Yang ada dalam bayanganku adalah ketika ayah memukuli ibu ketika membela wanita lain. Dia yang sebenarnya anakmu, bukan saya. Jadi jangan pernah bisa berharap saya akan berbakti atau merawat Anda di masa tua nanti. Karena itu tidak akan terjadi, ucap Yuda tegas. Dia menangis, aku tidak menyangka jika Yuda akan bersikap seperti ini. Aku kira Yuda akan ikut marah dan membela ibunya. Namun perkiraanku salah, dia sangat menyayangkan sikap ayah dan ibunya. Yuda cukup, kamu sudah keterlaluan, kamu sudah dipengaruhi sama anak berandalan ini. Makanya sifat kamu kayak gini sekarang, bentak Maya yang bangkit dari duduknya. Dia berjalan mendekati ayah dan menarik tubuh ayah pelan menuju ke kursi. Kemudian melihat beberapa luka yang berdarah akibat pukulan Yuda. Ayah sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya diam membisu dalam keadaan lemas tidak berdaya. Tante Maya mengalihkan pandangannya ke arahku. Mata itu merah mengeluarkan sorot kemarahan. Puas kamu anak baji asterisngan. Puas sudah membuat keluarga saya berantakan. Puas kamu karena sudah berhasil menghasut Yuda agar memukuli ayahnya, bentak Tante Maya sambil berkacak pinggang. Nafasnya memburu seperti ingin menelanku hidup-hidup. Dia bukan ayahku, sahut Yuda yang membuat Tante Maya semakin murka. Diam kamu, Yuda. Mama nggak ngangka kalau kamu akan terpengaruh dengan semua omongan yang keluar dari mulut anak baji asterisngan ini. Tante Maya kembali memarahi Yuda yang masih berdiri di tempatnya. Yuda memang belum bisa menerima Mas Rahman untuk menjadi ayahnya. Tapi setidaknya keluarga kami baik-baik saja. Sampai kamu datang, membawa pengaruh buruk untuk Yuda, seru Tante Maya sambil menunjuk-nunjuk jari telunjuknya ke arahku. Aku tersenyum mendengar ucapannya barusan. Kata-kata itu pantasnya ditujukan untuk Anda, Ibu Maya. Sejak dulu keluarga kami baik-baik saja. Tapi semenjak Anda masuk ke dalam kehidupan kami, keluarga kami yang dulunya harmonis menjadi porak-poranda. Kehadiran Anda persis seperti angin badai,
menghancurkan segalanya, balasku yang membuatnya terdiam. Tangannya masih melayang di udara, bibirnya bergetar seperti akan mengatakan sesuatu namun tidak bisa. Kenapa harus marah? Bukankah apa yang saya katakan semuanya benar? Anda datang tiba-tiba dalam kehidupan kami. Mempengaruhi laki-laki itu agar meninggalkan kami semua. Agar apa? Agar Anda disebut punya suami, lanjutku lagi sambil menunjuk ke arah ayah menggunakan dagu. Itu semua sama sekali bukan salah saya. Salah ibumu yang jelek itu, punya anak kok banyak banget. Ia pantas kalau suami kabur dengan wanita lain. Karena tidak sanggup menghidupi kalian yang seabrek, ejek Tante Maya yang membuat emosiku terpancing. Ingat ya, ibumu itu tidak bisa menjaga diri. Tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ia pantas sebenarnya ditinggalkan, apalagi kamu tahu sendiri sekarang apa-apa mahal. Jadi bayangkan saja beban yang ditanggung oleh ayah kalian, sambungnya lagi yang semakin membuatku geram. Tanganku mengepal erat, sekuat tenaga aku tahan untuk tidak memukul wajahnya. Karena bagaimanapun di sini ada Yuda, dan aku ada cara lain nantinya untuk membalas ucapan tajamnya barusan. Ma, cukup, keterlaluan, mamalah yang merebut kebahagiaan mereka. Jadi tidak sepantasnya kata-kata itu keluar dari mulut mama. Seharusnya mama minta maaf pada mereka semua, sanggah Yuda sambil berteriak. Berani kamu membentak mama demi mereka ya, Yud. Kamu dengar ya, bukan mereka yang menghidupi kamu selama ini. Tapi mama yang berjuang mati-matian untuk membuat kamu bahagia dan serba cukup selama ini. Tega kamu membentak mama hanya demi orang yang baru kenal, Yud, balas Tante Maya dengan suara bergetar. Dia memukul-mukul dadanya sendiri sambil melihat ke arah Yuda. Yuda terlihat serba salah, aku tahu dia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk saat ini. Aku kasihan melihat wajahnya yang kini sembab dengan air mata. Yuda berjalan pelan menghampiri ibunya, kemudian menjatuhkan dirinya di depan Tante Maya. Dia duduk bertumpu pada kedua kakinya. Bahunya bergetar hebat, tangannya saling bertautan di depan dada. Maafin Yuda. Maafin semua kesalahan Yuda. Mungkin selama ini kehadiran Yuda membuat mama terbebani. Tapi, Yuda mohon, stop menyakiti keluarganya Ali. Stop melukai dan mengusik hidup mereka. Aku mohon, aku mohon, jangan lagi bersikap yang membuatku malu mempunyai ibu seperti mama, ucap Yuda sambil menangis. Dia memegang kakinya Tante Maya, dengan air mata bersimbah di seluruh wajahnya. Tanpa terasa air mataku juga ikut keluar menetes, melihat penderitaan Yuda yang tidak jauh bedanya denganku. Ini semua pasti sangat menyakitkan baginya. Semua orang di luar sana ngomongin kita, Mereka mengatakan aku adalah anak haram, anak tanpa ayah. Tapi semuanya aku telan sendirian. Sebenarnya aku menanyakan semua kebenaran itu pada mama. Tapi aku tidak ingin menambah lagi beban. Jadi semuanya aku tahan sendiri. Begitu juga ketika mereka mengatakan jika pekerjaan sampingan mama sebagai wanita panggilan. Aku diam, Aku bahkan bertengkar dengan beberapa orang untuk membela mama. Menghajar mulut-mulut orang yang merendahkan mama. Tapi ketika aku tahu mama menikah lagi dengan laki-laki yang masih mempunyai anak dan istri. Aku sakit, Mereka menyebut mama sebagai wanita perebut suami orang. Aku tidak bisa lagi membela, karena semua yang mereka katakan semuanya itu kenyataan. Tolong, tolong jangan buat lagi luka yang makin dalam di dada ini, Yuda mohon. Ini sakit sekali, Tidak bisa aku tahan lagi air mata ini, dengan cepat aku rengkuh tubuh Yuda yang merosot sempurna di lantai. Kubawa tubuhnya ke dalam pelukan, aku sangat tahu bagaimana sakitnya dikatakan anak tanpa ayah. Bagaimana rasanya menahan luka yang ditorehkan oleh orang yang kita cintai. Semua akan baik-baik saja, Yud. Semua akan baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Istighfar ya, astagfirullah.